Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harislianto dengan akhiran NIM 101. Saya dari kelas statistik D akan memberikan video tutorial tentang cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas statistik yang terakhir ya. Tugas terakhir. Nah, langkah awalnya itu harusnya kita akan memindah data dari Excel ke Smart PLS 4 ini. Nah, berhubung agar menyingkat waktu, saya sudah memindahkan data tersebut ke dalam aplikasi Smart PLS 4 ini. Oke, agar cepat selesai, kita akan langsung saja. Nah, langkah awal yaitu kita memindahkan variabel KK, RK, KPK, PI, dan FOMO ini ke sini ya, dengan cara klik shift pada KK1 tanda arah bawah, lalu klik kiri pada mouse, kita pindahkan, kita beli judul kredibilitas kontan, enter. Nah, untuk RK1 juga sama, kita pindahkan juga, kita namanya relevansi konten. Yang ketiga sama KPK, kita pindahkan juga dengan nama keterkaitan pada konten. Yang PI ini juga kita pindahkan, klik shift tanda arah bawah, kita pindahkan di sini. Judulnya pembelian impulsif, kita enter. Yang terakhir ada FOMO, kita pindahkan juga dengan judul Fear of Missing Out. Nah, sebelum kita mulai, kita rapikan dulu ya, biar kelihatan dilihatnya itu enak gitu, biar rapi. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyambungkan semua variabel ini ya, dengan cara klik connect, terus KK ke KPK, RK ke KPK, FOMO ke KPK, KPK ke pembelian impulsif. Nah, kenapa modelnya seperti ini? Karena KK, RK, dan FOMO itu merupakan variabel X, sedangkan KPK ini adalah variabel Z dan PI ini variabel Y. Nah, langkah selanjutnya yang pertama, kita akan melakukan pengujian outer model. Nah, outer model itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pengujian konvergen, yaitu pengujian validitas konvergen. Nah, dalam validitas konvergen sendiri itu dibagi menjadi 2 ya. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari namanya itu loading factor. Caranya klik calculate, terus PLSM algorithm, klik start calculation. Nah, kita lihat di outer loading, kita klik di outer loading. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, semua tabelnya tuh hijau kecuali RK4. Nah, menurut Wiono pada tahun 2020, nilai loading factor yang tinggi di atas 0,7, indikator tersebut memiliki validitas yang lebih kuat dan dapat diandalkan, sedangkan nilai di bawah 0,5 perlu dievaluasi atau bahkan dikeluarkan dari model. Nah, jadi jika ada yang merah atau tidak valid, kita bisa hapus dulu dengan klik edit, klik RK4, kita delete. Terus kita balik lagi di laman yang tadi ya, di outer loading. Nah, bisa dilihat pada tabel semuanya nilainya di atas 0,7. Maka dari itu, sesuai dengan teori Wiono, dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut dikatakan valid dan dapat melanjutkan analisis yang selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, kita akan melakukan pengujian dengan cara average variance. Caranya itu klik diskriminan, kita klik di construct reliability and validity, terus kita klik overview. Nah, menurut Haryono pada tahun 2012, di atas didapat AV ini ya, AV di atas
lebih dari 0,5, artinya nilai AV yang lebih besar. Kita lihatnya tuh di nilai AV ini ya. Kalau menurut Haryono pada tahun 2016, artinya nilai dapat nilai AV yang lebih dari 0,5, artinya nilai AV yang lebih besar atau sama dengan 0,5 menunjukkan bahwa konstruk memiliki validitas konvergen yang baik. Artinya bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengatur konstruk tersebut dapat menjelaskan varians yang signifikan dalam konstruk tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan validasi diskriminan yang pertama, yaitu cross loading. Caranya kita klik di diskriminan validity, kita cari di cross loading. Nah, menurut Wiono pada tahun 2020, nilai cross loading yang lebih dari 0,4 dapat dianggap sebagai indikasi bahwa indikator tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan konstruk lain. Nah, untuk yang kedua ada Forneller criterion ya. Kita klik di sini. Menurut Savitri pada tahun 2021 dan Burita pada tahun 2018, nilai akar kuadrat AV lebih dari korelasi antara konstruk dapat dianggap sebagai indikasi bahwa konstruk tersebut memiliki validitas yang diskriminan yang baik. Nah, yang terakhir ada kita akan mencari Lassian variable ya. Kita klik pada laman Lassian variable. Kita cari dulu Lassian variable. Nah, ini. Lalu kita klik correlation. Nah, menurut Hamid dan Anwar pada tahun 2019, korelasi antara konstruk yang lebih dari 0,8 dapat dianggap sebagai indikasi bahwa kedua konstruk tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dan mungkin tidak memiliki validitas diskriminan yang baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian reliabilitas yang pertama, yaitu Cronbach alpha. Nah, caranya kita klik di yang tadi ya, konstruk reliability and validity, lalu klik overview. Jika mencari Cronbach alpha, kita akan hanya fokus di tabel yang ini, Cronbach alpha ini. Nah, menurut Savitri pada tahun 2021, Wiono pada tahun 2020, nilai Cronbach alpha yang lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa reliabilitas konstruk yang diukur adalah baik dan dapat diterima. Jika kurang dari 0,7, maka menunjukkan nilai Cronbach alpha yang perlu diperbaiki. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai Cronbach alpha pada tabel ini tuh semuanya valid ya, karena nilainya di atas 0,7. Nah, untuk yang kedua, kita hanya bergeser pada tabel yang ini, yaitu composite reliability. Sama seperti Cronbach alpha, jika nilainya di atas 0,7 itu dikatakan valid. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari model fit. Nah, kita cari di sini. Sedangkan model fit ini ya, model fit. Nah, model fit itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu UJSRMR, DULS, DG, G-square, dan NFI. Yang terakhir itu ada Q2. Nah, untuk Q2 kita akan mencari tahu setelah saya menjelaskan yang ini ya. Nah, menurut Santoso dan Rarjo pada tahun 2021 dan Wiono pada tahun 2020, jika dilihat pada tabel ini, nilai SRMR-nya itu 0,083, kurang dari 0,10, maka sudah menunjukkan kecocokan model fit. Lalu pada nilai DOLS yang nilainya 1,436 ini lebih dari 0,5, artinya menunjukkan kecocokan model fit. Yang bawahnya nilai dari DG nilainya itu 0,762, lebih dari 0,5 juga menunjukkan kecocokan model fit. Padahal selanjutnya G-square yang nilainya 325,930 menunjukkan kecocokan model fitnya belum optimal. Yang terakhir yaitu ada NFI yang nilainya 0,722 dan belum mendekati nilai 1, yang artinya juga belum optimal. Nah, untuk yang kedua, karena Smart PLS 4 ini belum mendukung cara menghitungnya, kita menggunakan cara manual ya, dengan cara rumusnya itu Q2 sama dengan 1 min dalam kurung 1 min R1 dalam tutup kurung kali buka kurung 1 min R2 tutup kurung. Nah, untuk mencari R1 dan R2 nya itu kita mencari di R square. Nah, R square ini kita fokus ke ini ya, R1 itu 0,530, R2 itu 0,086. Nah, berarti 0,530 min R1 itu 0,086, 1 min R2 itu 0,086. Nah, untuk R2 nya itu kita mencari di R square. Nah, R square ini kita fokus ke ini ya, R1 itu 0,530, R2 itu 0,086. Nah, berarti 0,530 min R1 itu 0,086, 1 min R2 itu 0,086. Nah,
kesimpulannya rumusnya itu yaitu Q2 sama dengan 1 min dalam kurung 1 min 0,530 tutup kurung kali 1 min 0,086. Nah, setelah saya hitung itu nilainya 0,570. Jadi 0,570 lebih dari 0. Nilainya itu lebih dari 0. Artinya memiliki predictive relevance yang kuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari inner model. Nah, inner model itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu R-square dan R-square adjusted. Kita nggak usah pindah kemana-mana karena kita akan tetap di tabel yang ini. Nah, untuk R-square kita fokus ke ini ya, ke yang ini. Nah, nilai R-square yang tinggi itu mendekati 1, menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Sedangkan nilai R-square yang rendah mendekati 0, menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Nah, untuk kriteria R-square itu 0,75 atau lebih itu dikatakan kuat, 0,50 sampai 0,74 itu dikatakan moderat, 0,25 sampai 0,49 itu lemah, dan kurang dari 0,25 itu sangat lemah. Jadi jika dilihat pada tabel ini, variabel keterkaitan pada konten itu memiliki nilai 0,530. Jadi R-square yang mendekati R1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik, yang berarti termasuk nilainya itu moderat. Jadi kalau 0,530 itu seperti kriterianya itu variabel ini tuh nilainya itu moderat, sama dengan moderat. Nah, sedangkan pada pembelian impulsif nilainya itu 0,086 menunjukkan yang berarti mendekati 0, menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik, yang berarti termasuk nilainya itu sangat lemah. Nah, untuk yang kedua itu R-square adjusted, kita pindah ke tabel yang ini ya. Bisa dilihat pada tabel ini, sebelah R-square adjusted yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan sampel. Nilai R-square yang lebih tinggi daripada R-square menunjukkan bahwa model memiliki variabel independen yang relevan dan tidak ada variabel yang tidak perlu. Jika melihat pada tabel di atas, keterikatan pada konten 0,51 nilai R-square adjusted lebih rendah dari R-square 0,530, maka menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan sampel, dan menunjukkan bahwa model yang tidak memiliki variabel independen yang relevan dan ada variabel yang tidak perlu. Sedangkan pada variabel PI yang nilainya 0,074 pada R-square adjusted lebih rendah dari R-square 0,086, maka menunjukkan bahwa variabel dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan sampel, dapat menunjukkan bahwa model memiliki variabel independen yang relevan dan tidak ada variabel yang tidak perlu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji hipotesis. Untuk uji hipotesis sendiri itu ada dua ya. Yang pertama itu ada pengaruh langsung, dan yang kedua itu uji mediasi. Untuk mencari uji mediasi, kita harus keluar dari laman ini dulu dengan cara klik edit, kita klik calculate. Nah, tadi kan kita mencarinya di PLS algorithm. Nah, untuk yang sekarang kita mencarinya di bootstrapping. Kita klik start calculation. Nah, habis itu kita cari di path koefisien. Nah, bisa kita lihat pada bagian path koefisien berdasarkan hasil variabel FOMO negatif dan tidak signifikan terhadap KPK dengan nilai p-value 0,077 dalam kurung p lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah FOMO yang dimiliki, maka semakin tidak baik pula KPK-nya. Variabel KPK juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PI dengan nilai p-value 0,028 kurang dari dalam kurung P kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterikatan pada konten yang dimiliki, maka semakin baik pula PI-nya. Nah, untuk variabel KK berpengaruh positif dan signifikan terhadap KPK dengan nilai p-value 0,002.
dalam kurung P kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kredibilitas konten yang dimiliki, maka semakin tinggi pula keterikatan pada konten. Nah, yang terakhir ada variabel RK, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel KPK dengan nilai p-value 0,000. Dalam kurung P kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi reliable RK reliable konten yang dimiliki, maka semakin baik pula KPK-nya. Nah, untuk yang kedua kita akan mencari uji mediasi ya. Kita klik di total indirect effect. Nah, menurut Santoso dan Rarjo pada tahun 2021, Wiono pada tahun 2020, jika pengaruh langsung dalam X lebih dari Y signifikan dan pengaruh tidak langsung X lebih dari M lebih dari Y signifikan, itu sama dengan partial mediation. Sedangkan jika pengaruh langsung X lebih dari Y tidak signifikan dan pengaruh tidak langsung X lebih dari M lebih dari Y signifikan, itu sama dengan full mediation. Nah, mengacu dari tabel ini, menurut Santoso dan Rarjo pada tahun 2021 dan Wiono tahun 2020, jika pengaruh langsung FOMO lebih dari KPK, itu hasilnya 0,275, sama dengan tidak signifikan, dan pengaruh tidak langsung FOMO lebih dari KPK lebih dari PI itu signifikan, sama dengan full mediation. Nah, yang kedua, untuk menurut jika pengaruh langsung KK ini ya, yang kedua, jika pengaruh langsung KK lebih dari PI itu sama dengan signifikan, dan pengaruh tidak langsung KK lebih dari KPK lebih dari PI itu nilainya 0,043 atau bisa dikatakan signifikan itu sama dengan partial mediation. Yang terakhir, jika pengaruh langsung relevansi ini lebih dari KPK itu nilainya 0,093, tidak signifikan, dan pengaruh tidak langsung dalam kurung RK lebih dari KPK lebih dari PI itu signifikan, sama dengan full mediation. Oke, baik, sampai situ saja video yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.